Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abang Ahmad di channel kita Institut Kampung. Hari ini kita mau memperbaiki dua alat. Yang pertama ada alat fiber optik yang menuju kedai kopi yang di simpang 3 sana. Kemudian alat yang kedua ada perangkat radio wireless yang mau kita gantikan. Di atas itu ada Rocket M5. Itu untuk melayani dua warung kopi yang berada di arah utara. Kemudian bagaimana cara memperbaikinya? Langsung aja kita lihat ke repeaternya. Ayo, let's go. Itu dari USM. Itu roket di awak tempur. Ini Rocket M5, kotak yang Rocket M5. Ini kartu, ini buku panduannya, panjang. Terus langsung kita buka ini boxnya. Ini ada Rocket M5 nya bentuknya seperti ini. Harganya sekitar 1.350.000 atau 4 jutaan sekarang ini. Terus ini ada ringnya untuk pengikat belakangnya. Karena roketnya Terus ini ada petcord untuk kabel AC-nya, kabel untuk listrik. Ini ada adaptornya. Adaptornya ini 24 volt 1 ampere. Ini 24 volt 1 ampere. Berarti ini dia 24 watt, sanggup menghandle radio dengan kebutuhan power 24 watt. Oke. cuma 24 watt. Yang mau saya kasih tahu buat teman-teman yang belum tahu, radio ini tidak boleh dihidupkan sebelum kabel chain, kabel yang ini, kabel radionya tertancap ke antena di atas sana. Kalau ini kita hidupkan sebelum kabel antenanya kita pasang, ini akan hangus. Ya, karena memang dia frekuensi radio harus disalurkan. Kalau nggak disalurkan, maka power untuk membangkitkan radionya dia yang akan hangus. Semua radio seperti itu, baik itu radio FM, AM ataupun radio lainnya. Ya, jadi teman-teman, perangkat yang di atas itu udah dipasang, udah colokin kabelnya. Cuma kita kabelnya nggak tahu nih kabelnya yang mana nih. Apakah kabel yang ini, ya, kabel yang ini kah, kabel yang ini? Ya nggak tahu nih, karena ini kabelnya kabel lama semua nih, kabel bukan bekas ya, karena ya bekas, ada bilang bekas kita pakai untuk radio yang sebelumnya. Sebelumnya tuh banyak radio yang kita pakai. Jadi kita ini nggak tahu lagi nih kabel yang mana sekarang dia nih. Yang lebih yuk. Sebelumnya dia banyak radio karena udah kena petir hangus semua, jadi ya udahlah banyak rusak. Jadi di sini kita colok satu-satu. Pertama kita colok yang ini. Nah, kita pasang yang ini. Ini yang PoE nya. Ini yang LAN-nya langsung ke laptop. Ini kita scan pakai Ubiquiti Discovery. Aplikasinya pakai aplikasi Java ya. Harus kita install Java dulu baru hidup. Nah, karena udah di-scan sama si Ricky nggak dapat Ki? Dapat ya, kita ganti lagi pakai kabel yang lain. Kabel yang udah kita pakai kita pinggirkan dulu, kita coba kabel yang lain. Kata yang orang yang manjat di atas sih katanya kabelnya yang biru, cuman kita nggak tahu biru yang mana ya.
Oh ini kan kabelnya biru juga nih. Kita pasang aja. Setelah kita colok dia nggak langsung hidup karena memang si roket M5 itu perlu waktu juga untuk hidup, untuk menyala. Jadi nggak kita nyalakan dulu. Nggak mungkin langsung menyala. Harus kita scan berkali-kali, sekitar butuh waktu 10 sampai 15 detik. Ada Pak? Ada juga Bang. Ada. Karena yang barusan juga nggak ada, kita pilih juga yang lainnya. Coba yang lain. Atau kita tanya aja langsung ya sama si Fred di atas. Fred! Nah udah Fred? Oh rupanya tiba-tiba minuman kita udah nyampe teman-teman. Ini tadi bertugas buat beli minuman. Si Arman sama si Rais. Tadi teman-teman kata yang naik di atas itu lampunya udah menyala. Terus kita coba lihat sini sama si Ricky. Udah dapat Ki ya? Udah satu. Namanya apa Ki? Kan udah ada di situ bacaannya Roket 5. Oh, M5. M5. Bagus. Betul jauh. Berarti perangkat roket M5 nya udah terkonek, udah nyala. Tinggal kita setting-setting. Oke. Yang ada colokan-colokannya lagi. Oke. Tuan-tuan apa? Bisa buat ngecas HP. Ada dong. Oke teman-teman, kita buka aplikasi Discovery-nya dulu. Ini namanya Ubiquiti Discovery versi 251. Nah, langsung tercover. Ini udah ada roket M5-nya. Langsung aja kita klik 2 kali. Kita buka yang web UI. Terus kita akan di redirect ke halaman apa ini? Browser kita. Ini kenapa nggak bisa tampil halaman radionya? Karena memang IP laptop kita tidak sesuai dengan IP dari radio tersebut. Oke, kita setting dulu IP laptop kita. Settingnya di sini. Klik di change, klik di Ethernet, klik di properties, klik di Internet Protocol version yang keempat ya, jangan yang 6, yang 4, yang TCP IP. Terus ambil yang following the IP address, kita ketik sesuai dengan IP yang ada di Discovery tadi. Oke, kita lihat di Discovery-nya ini ada IP-nya 192.168.120. Berarti kita mengikutinya 192.168.1 dan terserah. Dari sini isi 22. Terus karena ini IP default, biasanya subnetnya itu 255, 255 dan 255. Atau kita bilang /24. Oke, kita klik OK. Klik OK lagi. Kita close. Oke, coba kita reload halaman tadi. Nah, kalau sudah sampai di sini kita klik lanjutkan ke alamat IP perangkat. Terus kita isi username, password dan country-nya. Oke, simak aja terus ya. Oh, komputernya apa aja? Kapan lalu kamu? Nah, di sini kita tidak punya compliant test. Kita pilih yang Indonesia. Oh, berapa buatnya itu? Kalau lupa yang Klik ini. Klik I have read, agree terms and use, EULA and privacy only. Klik login. Oke, kita setting jadi AP, kita klik station. Kita klik di wireless mode, kita ubah ke access point. Oh, enggak. Kita sekarang mau tracking pointing antena dulu, jadi kita harus scan antena yang udah terpasang di warung yang tadi.
Hana Pir Kota. Oke, kita lanjut. Kita buka dulu IP yang tadi. 192.168.1.20. Ini IP default perangkat Ubiquiti. Oke, kita login dulu pakai Ubiquiti, UBNT, username-nya, password-nya masih sama UBNT, bawaan default. Kita login. Nah, sekarang kita buka di wireless. Kita mau scan yang perangkat udah kita scan tadi. Jadi tekan select. Nah, di sini perangkatnya tidak terdeteksi karena memang menggunakan frekuensi yang tidak diizinkan di Indonesia. Sedangkan frekuensi yang diizinkan di Indonesia ini adalah ini saja. Nah, sedangkan untuk kita mau menggunakan frekuensi di luar frekuensi yang gratis itu kita harus punya lisensi. Berhubung saya sudah punya lisensi, jadi kita buat perangkat ini menjadi berlisensi. Caranya rahasia. Oke, teman-teman, kita tadi udah setting radionya. Sekarang kita coba buka. Belum dapat nih. Nah, udah dapat. Ini kita buka di web UI, udah di redirect ke browser kita. Sekarang kita isi username-nya, kita isi password-nya. Nah, sekarang udah terbuka. Kita buka wireless-nya. Kita buka wireless, kita klik di select. Nah, di sini udah terbuka semua frekuensinya. Tinggal kita scan aja. Tinggal kita cari aja radio mana yang mau kita tangkap. Seharusnya perangkat yang sedang kita setting ini menjadi AP. Namun karena memang kita mau pointing langsung ke lokasi warung kopi yang mau kita pasang tadi, jadi di warung kopi itu kita hidupkan dulu perangkatnya. Udah kita hidupkan dan jadikan dia AP biar menembak sinyal kemari. Jadi kita tinggal tangkap sinyal itu, lalu kita ubah kembali si CPE ini menjadi AP. Kemudian kita tidak perlu lagi pointing yang di tower. Kalau tidak, udah kita setting di sini, kita harus setting lagi yang di udah kita setting di sini, kita setting yang di warung kopi. Kemudian kita harus balik lagi kemari untuk pointing. Jadi kita tidak mau pointing ulang di sini karena memang harga untuk panjat towernya mahal. Jadi kita lakukan sekaligus. Oke teman-teman, sekarang kita udah dapat ini yang kita mau. Ini perangkatnya ini CPE reggae, frekuensinya di 5135. Kita klik log to AP. Kemudian kita hapus saja ini MAC address dari HP-nya. Terus kita kunci frekuensi scan-nya di 5135. Saya kunci di 5135. Kita klik change. Kita ubah passwordnya menjadi yang kita mau. Klik apply. Dan kita tunggu sampai nyala kembali. Jadi teman-teman, ini kita udah connect ke HP yang kita pasang di warung kopi. Harusnya kita jadikan itu CPE. Namun tak buat dia jadi AP karena saat kita pemasangan radio di tower repeater ini, langsung kita pointing arahnya ke warung tersebut. Jadi kita tidak harus repot-repot lagi naik ke tower repeater untuk pointing ulang setelah kita setting ini jadi AP, ya kan. Jadi kita setting dia jadi CPE dulu, kita setting di perangkat warung kopinya jadi AP, kita pointing langsung jadi ke warung kopi itu, kemudian baru kita rubah kembali menjadi AP yang di repeater, kemudian yang di warung kopi kita ubah jadi CPE lagi. Jadi kita tidak usah manjat dua kali ke repeaternya. Sekarang kita mau pointing. Jadi di sini nanti kita akan lihat alignment. Alignment itu berarti apa ya?
sinyal dari antena tersebut. Jadi memang antenanya harus dilonggarkan dulu semua bobotnya, baru kita bisa pointing. Oke teman-teman, sekarang kita udah setting, udah kita lock ke apa namanya, ke perangkat si di warung kopi tadi. Sekarang tinggal kita pointing. Proses pointing ya seperti biasa pointing. Di sana kita longgarkan bautnya, kita arahkan ke warung kopi secara direct atau langsung ya kan, agar si sinyalnya naik. Oke, kita lihat aja prosesnya. Nah, oke teman-teman, kita udah pointing, dapat pointingnya, signal strike-nya dapat 64 dBm. Jadi ini udah sangat cukup untuk kebutuhan warung kopi dengan transmisinya TX dan RX-nya sebesar 150 Mbps per 150 Mbps. Artinya uploadnya 150 Mbps dan downloadnya juga 150 Mbps. Sebenarnya perangkat Roccat M5 ini mendukung MIMO ya, pokoknya si Roccat M5 ini mendukung teknologi MIMO. Sedangkan si Lightbeam M5 hanya mendukung SISO. Jadi otomatis link yang kita buat ini mengikuti teknologi terendah yang dimiliki oleh perangkat itu, yaitu Lightbeam M5. Jadi jaringan kita atau link kita dari sini ke warung kopi yang ada di sana itu sebesar 150 Mbps, yaitu 40 MHz dengan teknologi SISO. Sedangkan untuk MIMO, TX-RX-nya chainnya ada 2, tapi karena memang tidak mendukung, hanya terpakai 1. Nah, itu dia kerugiannya. Kita menggunakan Lightbeam M5. Harusnya kita menggunakan Powerbeam M5, karena Powerbeam M5 harganya mahal, jadi kita pakai Lightbeam saja. Itu pun Lightbeam yang emang dari dulu udah terpasang di sana. Jadi kita di sini mengganti AP-nya, bukan CPI-nya. Kedepannya mungkin saya akan menggunakan teknologi SISO semua. Mungkin bisa jadi kita pakai yang teknologi AC biar kecepatannya lebih tinggi dari kecepatan yang udah kita pakai sekarang. Jadi penggunanya lebih nyaman lagi, lebih cepat lagi, dan lebih banyak laku lah vouchernya. Lebih banyak laku voucher, lebih banyak uang kita. Nah, itu aman ya? Ya, mantul. Oke, sekian dulu untuk pointingnya. Kemudian berikutnya kita akan lihat si Arman sama si Ricky mau bikin fiber optik. Dia mau nyambung kabel fiber optik. Berapa sinyal segala macamnya. Oke, simak terus videonya. Jadi ceritanya teman-teman, kita baru siap manjat tower. Kita makan-makan dulu, ditemenin sama Kita makan Bang Dun. Bang Dun yang ini. Let it go, make my body go. Make our bodies higher and higher.